Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, untuk mencapai posisi puncak atau posisi pertama sementara di BRI Liga 1 ini memang tidak mudah dan banyak cobaan dan ujiannya gitu ya untuk Persib Bandung. Nah, ini pun yang akan dievaluasi oleh Bojan Hodak mengenai ya salah satunya kebugaran pemain, berat badan pemain juga sekarang diperhatikan, lalu yang terakhir dari kesiapan pemain dari mulai mental dan fisiknya. Untuk fungsinya untuk apa? Nah, ini juga memang dijelaskan secara rinci, yaitu Bojan Hodak ingin setidaknya mengejar ya jika ada pemain yang cedera tidak bisa bermain atau terkena akumulasi kartu, ya pemain lainnya harus siap, mulai siap dari ya kebugarannya, mulai dari fisiknya, mentalnya segala macam, karena musim ini katanya musim yang berat untuk Bojan Hodak, walaupun ada di peringkat 1 tapi ada masalah teknis dan non teknisnya tentu teman-teman. Nah, ini yang akan kita coba bahas di video kali ini mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang ada kaitannya dengan tema besar yang akan kita bahas mengenai ya kesiapan pemain atau akan ada evaluasi apalagi oleh Bojan Hodak di musim ini gitu ya. Baik teman-teman, kita mulai pembukaan dulu saja, yang mana Bojan Hodak di latihan hari ini, karena hari ini Persib Bandung sudah kembali berlatih begitu, dan juga di latihan perdana ini ada beberapa pemain yang memang tidak hadir gitu, karena ya ada yang cedera, pemain baru yang cedera, pemain yang cedera sudah kembali, dan beberapa hal yang lainnya gitu ya. Diantaranya Bojan Hodak di sini mengatakan bahwa sangat senang beberapa pemain yang cedera sudah mulai kembali seperti Febri Haryadi, lalu juga ada Dimas Derajat yang mungkin sekarang sudah lebih siap untuk diturunkan di laga menghadapi PSS Sleman mendatang, atau ya setidaknya nanti akan dikasih kesempatan bermain. Fungsinya untuk apa? Jadi di musim ini teman-teman, Bojan Hodak mengatakan bahwa hanya tinggal 3 pemain saja yang belum sama sekali dikasih kesempatan bermain gitu ya. Jadi 3 pemain ini adalah Febri Haryadi karena dari awal musim sudah cedera, lalu juga ada Fitrah Maulana sebagai penjaga gawang keempat katanya, yang mana ya sangat sulit bersaing gitu ya dengan penjaga gawang yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah Zulkifli. Jadi Zulkifli ini memang baru dipromosikan di putaran kedua ini, dan memang ya masih belum percaya mungkin ya Bojan Hodak akan Zulkifli ini, walaupun kemarin ya sempat cedera juga, jadi memperpanjang setidaknya rasa harus menunjukkan lah ke Bojan Hodak. Nah, ini memang 3 pemain ini apakah akan memang mendapatkan menit bermain? Bojan Hodak yang menjanjikan mengatakan iya, mudah-mudahan mendapatkan semuanya, karena besok menghadapi PSS Sleman kemungkinan Febri Haryadi katanya akan saya coba mainkan walaupun hanya beberapa menit saja, ya entah di menit berapa gitu ya, untuk mengembalikan rasa percaya dirinya, karena menurut Bojan Hodak bukan masalah fisik atau masalah kebugaran saja yang penting untuk seorang pemain, tapi mental bermain pun atau mental bertanding ini penting, karena kalau misalkan tidak siap mentalnya, gugup ya amburadul gitu ya, tidak fokus nanti mainnya. Bukan hanya masalah kecepatan, kalau cepat sih cepat gitu ya, tapi kalau nggak fokus juga ini ya kurang maksimal mainnya gitu. Jadi ya akan dikasih dulu beberapa menit sebelum akhirnya ya nanti mungkin kalau bisa reguler ya bermain reguler gitu ya. Sementara Dimas Derajat juga sudah dinyatakan siap, oke, dari segi fisik, lalu ya mentalnya nanti akan dilihat ya minimal H-1 sebelum pertandingan menghadapi PSS Sleman hari Sabtu mendatang gitu ya teman-teman. Nah, ini juga mungkin kenapa fungsinya Bojan Hodak ingin memainkan seluruh pemain yang tidak atau belum pernah tampil. Kemungkinan ya kalau Fitrah Maulana ya tetap mungkin ya, kalaupun tidak mendapatkan menit bermain setidaknya
bisa mendapatkan nilai plus lah, karena suka dipanggil oleh timnas juga gitu ya, karena ini juga pemain muda yang punya potensi, lalu laporan dari Luis Passos juga bagus ya, makanya mungkin lebih percaya lah, walaupun ya di sektor penjaga gawang agak berat gitu memang, jangankan Fitra gitu, Teja Paku Alam saja sedikit dapat menit atau kesempatan bermain, karena sekarang Kevin Ray Mendoza yang terus diplot oleh Bojan Hodak gitu ya, sehingga ya mungkin ini ada pemakluman lah oleh Bojan Hodak. Nah ini juga mudah-mudahan ya Bojan Hodak bisa cermat gitu ya, bisa lebih fleksibel juga menentukan untuk jika memang ini ada evaluasi untuk seluruh pemain ya, yang memang masih pantas di Persib Bandung atau tidak, ya kita doakan saja mudah-mudahan pemain muda yang ada di Persib Bandung, Zulkifli, lalu juga ada Fitra atau sekarang Febri ya, secara objektif saja nanti dinilainya. Tapi minimal menurut Bojan Hodak, semua pemain yang belum pernah mendapatkan menit bermain akan bermain di musim ini. Di pertandingan mana ya nanti kita lihat lah teman-teman gitu ya. Baik, sebelumnya kita juga bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang memang sekarang lebih terbuka gitu ya, lebih enakan, yang mana kita juga tadi membahas mengenai tiket pertandingan Persib, lalu kenapa GBLA sepi dan lain sebagainya. Jadi banyak yang curhat, banyak yang memang mengatakan, Kang, saya sebetulnya orang Jawa Barat karena udah tinggal lama di Jakarta, udah punya KTP Jakarta, jadi sieun katanya mau beli tiket Persib teh sieun aya sweeping disangkana dejek katanya, padahal saya mah orang Sunda. Nah ini mungkin ya kedepannya lebih baik lagi gitu ya, lebih bijak lagi untuk bobotoh tidak langsung menghakimi seperti yang kemarin di GBLA ada yang dipukuli tapi dia katanya memang copet gitu loh, copet, dan kebetulan KTP-nya KTP Jakarta. Nah ini ya mudah-mudahan lah Panpel juga lebih sigap dan lain sebagainya juga lebih diperhatikan gitu ya. Baik, kita langsung mulai saja di pertanyaan yang pertama. Kang wartoskeun Ciro dan DDS wajib semusim lagi di Persib Bandung. Oh, ya ini mah keputusan Bojan Hodak murni gitu ya. Bojan Hodak menyetor nama dan manajemen yang memutuskan. Jadi ya tidak bisa dipisahkan. Memang pelatih kepala dan juga manajemen, kalau memang Bojan Hodak mau, manajemen bisa dan juga sanggup dari masalah kontrak dan lain sebagainya ya enggak gitu ya. Tapi ya besok juga masih dak-dikduk nih, DDS sepertinya masih harus absen menghadapi PSS Sleman, dan Ciro Alves juga tadi katanya nggak ada di latihan, ada cedera ringan, masih bukan cedera ya, kerasa nyeri katanya di bagian kakinya, tapi ya mudah-mudahan tidak terlalu parah, jadi menghadapi PSM masih bisa masih bisa bermain lah gitu ya. Tapi ya kita lihat nantilah. Nah ini juga faktor usia dan juga faktor stamina, mungkin karena diforsir terus ya Ciro Alves, sehingga ya mungkin harus istirahat teman-teman gitu. Dan ya kemungkinan Febri mau dimainkan menggantikan Ciro dulu ya, ini kita nggak tahu, nanti tergantung skema dari Bojan Hodak gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, Kang, kenapa Persib tidak bangun stadion sendiri saja katanya? Waduh, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas sih, dan ya intinya sekarang mah karena sudah tanda tangan kontrak 30 tahun dengan Pemkot Bandung, ya sudah itulah. Jadi ya kenapa nggak bangun sendiri? Panjang lah ceritanya, tapi ya sudahlah gitu. Yang penting sekarang sudah ada GBLA, masih tetap di GBLA selama 30 tahun. Yang ada ya mungkin renovasi dan lain sebagainya aja gitu ya. Yang kita fokuskan itu dulu saja. Biarinlah itu mah, nanti setelah 30 tahun ya baru mungkin nanti bangun sendiri, Allahu alam gitu ya teman-teman. Baik, yang ketiga, Kang, siapa saja yang akan absen melawan PSS Sleman? Yang absen kurang lebih hanya Coach Jan saja ya, karena mendapatkan akumulasi kartu kemarin di laga terakhir menghadapi Bali United, terkena kartu kuning, jadi ada akumulasi kartu. Jadi ya yang lainnya
alhamdulillah bisa bermain, termasuk lini pertahanan sudah oke, tidak ada yang absen, hanya Coach Ijan saja teman-teman. Jadi ya penggantinya siapa? Mungkin Robby Darwish atau siapa namanya ya, Robby Darwish, Hen atau Kakang bisa di switch lagi. Nah ini kita nggak tahu lah nanti gimana head coach Bojan Hodak saja gitu ya. Tapi yang absen hanya Coach Ijan saja teman-teman. Lalu Kang Sadil katanya ke ini Kang Sadil sudah ke Persija. Oh ini saya nggak tahu ya kalau masalah Sadil Ramdhani gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti teman-teman gimana jadinya ya. Ini pertanyaannya mungkin sedikit sedikit menjebak nih. Untuk katanya sudah ada tawaran atau memilih Persija Jakarta. Sebetulnya kalau untuk ini gimana ya, pernah sih sebetulnya Sadil memang di tahun 2022 kalau nggak salah itu Maklok juga pernah nanya milih Persija atau milih Persib Bandung. Sadil Ramdhani memang langsung tegas ya memilih Persija Jakarta gitu. Tapi ya itu kan tahun 2022, mungkin dia belum tahu keadaan Persija yang sekarang, yang mungkin sempat kena ban FIFA, sempat sekarang lagi riweh masalah pembayaran gaji pemain dan lain sebagainya. Jadi berpikir ulang mungkin kalau untuk di tahun sekarang. Makanya kalau ditanya rebutan nggak juga gitu ya. Sadil saya yakin udah punya pilihannya. Kalaupun ke Persib Bandung teman-teman, ini tambahan dari clue yang kemarin saja. Kalaupun ke Persib Bandung ini ya terbuka lebar, karena Persib Bandung insya Allah akan bermain di Asia lagi, dan Sadil pun ya bisa bermain di level tertinggi gitu ya, apalagi masuk di level Asia. Nah ini ya bos Persib juga Kang Adit kan pernah mengatakan bahwa Persib memang ketagihan bermain di Asia dan harus pemainnya grade A semua kalau masuk ke level Asia lagi, minimal ya grade A lah. Dan Bojan Hodak mengamini, serta ya kalau Bojan Hodak mengatakan ingin yang berpengalaman. Kemarin pemain-pemainnya kan belum berpengalaman, nah sekarang sudah ada yang berpengalaman ditambah pemain pengalaman lagi, apalagi ya dari Liga Malaysia ya. Bojan Hodak juga tahulah kualitasnya gitu ya, sehingga ya mengatakan ya bisa jadilah gabung ke Persib gitu ya, daripada ke klub tetangga, karena situasinya yang berbeda zaman dulu dan zaman ini gitu ya. Jadi ya kalau dibilang ke Persib atau ke Persija ya kita tunggu sajalah nanti teman-teman. Itu dari official Persib Bandung saja, kita hanya memberikan sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi teman-teman yang memutuskan oh mungkin terbuka lebar ke Persib atau ke klub lainnya gitu aja mungkin ya. Dan kita close dulu aja, besok lagi untuk pertanyaannya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.